Komting, apa sudah bisa dimulai, Komting? Sudah, Pak. Sudah bisa. Baik. Ya. Kameranya diaktifkan semua. Kamera diaktifkan. Ini Komting pertama kali kita masuk ya, Komting? Iya, Pak. Pertama kali, Pak. Baik, kita mulai ya. Semua aktifkan kamera ya. Jadi Bapak rencana nanti masuk 3 kali aja. Dan diharapkan nanti kalian sudah bisa mengerti bagaimana cara-cara perhitungan secara oksidasi reduksi. Jadi yang Bapak jelaskan adalah mengenai titrasi oksidasi reduksi. Loh, potong ini. Nah, jadi yang Bapak jelaskan di sini adalah mengenai oksidasi reduksi. Adapun 3 materi yang kita bahas yaitu permanganometri, kemudian iodo-iodimetri dan bromometri. Metode-metode ini yang disebut dengan metode konvensional dalam analisa kuantitatif. Jadi yang menggunakan burat-burat ini namanya metode konvensional. Sedangkan yang menggunakan alat-alat modern, alat yang canggih namanya metode modern. Memang metode ini sudah terdesak dengan metode konvensional ini sudah terdesak dengan adanya metode-metode modern karena keakuratan dan ketelitiannya yang kurang. Tetapi meskipun demikian, metode-metode ini masih juga digunakan. Kalau dilihat pada Farmakope Indonesia edisi 1, edisi 2, edisi 3, masih metode konvensional ini yang digunakan untuk analisis kadar suatu sediaan obat. Tetapi pada Farmakope edisi 4, 5, dan ke-6 sekarang ini sudah terdesak. Jadi banyak sekarang metode-metode menggunakan alat-alat yang canggih, metode modern, seperti spektro dan KCKT. Kalau pada Farmakope Indonesia edisi ketiga, alatnya yang canggih paling spektrofotometri. Tapi sekarang hampir semua sediaan obat itu analisisnya dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Dan ada juga yang lain-lain lagi metode yang lain, inframerah misalnya. Baik, jadi metode ini masih digunakan di lab-lab ya. Baik, kita mulai saja oksidasi reduksi. Apa itu pengertian mengenai oksidasi reduksi ini? Jadi dalam suatu reaksi, maka di mana oksidasi dan reduksi ini itu berjalan bersamaan. Ya, makanya namanya titrasi redoks. Redoks oksidasi reduksi ya. Jadi reaksinya
berjalan bersamaan. Mengingatkan, padahal kalian sebenarnya sudah mengerti mungkin waktu di SMA, apa itu oksidasi dan apa itu reduksi. Tapi untuk mengingatkan bahwa secara umum oksidasi itu dinyatakan sebagai reaksi penangkapan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Tetapi kalau ditinjau berdasarkan konsep pelepasan elektron, maka oksidasi itu diartikan sebagai pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Seperti contoh berikut, di mana ferro menjadi feri dan situ terjadi pelepasan elektron, maka itu disebut dengan oksidasi. Ferro dioksidasi menjadi feri. Sedangkan pada reduksi, cerium 4 dengan menerima elektron, maka menjadi cerium 3. Dari cerium 4 menjadi cerium 3. Kira-kira gitulah pengertian berdasarkan konsep pelepasan elektron. Adapun syarat-syarat umum yang perlu diperhatikan pada reaksi reduksi ini adalah reaksinya itu harus cepat dan sempurna. Yang kedua, reaksi harus berlangsung secara stoikiometri dengan pengertian bahwa adanya kesetaraan antara oksidator dan reduktor. Yang ketiga, titik akhir titrasi itu harus dapat dideteksi. Titik akhir titrasi harus dapat dideteksi. Baik, inilah materi yang Bapak berikan nanti, permanganometri, iodimetri, bromo dan bromatometri. Kenapa disebut permanganometri? Karena sebagai pentiter yang diletakkan di buat itu adalah kalium permanganat. Untuk mengingatkan kalian bahwa kalium permanganat ini merupakan suatu oksidator kuat, bersifat oksidator, dan bahan ini tidak bisa didapatkan secara bebas di pasaran. Kalau waktu zaman kami dulu itu dapat didapatkan secara bebas. Karena bahan ini sekarang sudah dilarang, artinya dilarang diperjualbelikan secara bebas, harus melalui suatu instansi. Kenapa? Karena bahan ini dapat digunakan sebagai bahan peledak. Apalagi kalau kalium permanganat dicampur dengan kalium klorat, ya, dalam jumlah tertentu bisa terjadi suatu ledakan yang hebat. Jadi banyak penangkapan-penangkapan yang buat bom itu. Ini salah satu adalah bahannya yang digunakan untuk bahan peledak. Sehingga bahan ini sekarang tidak diperjualbelikan lagi secara eceran. Titrasi ini digunakan untuk penetapan kadar reduktor. Nah, jadi kalau pentiternya oksidator, maka yang dititrasi di dalam lambung elemen itu sebagai reduktor. Nah, jadi untuk permanganometri ini dilakukan dalam suasana asam sulfat encer. Tidak dilakukan dalam suasana basa dan ataupun asam lemah, karena akan terbentuk endapan mangan dioksida. Kemudian tadi Bapak sudah jelaskan bahwa menggunakan asam sulfat encer. Asam-asam lain selain asam sulfat encer, misalnya HCl dan asam nitrat, itu tidak bisa digunakan. Karena HCl sendiri juga dapat teroksidasi menjadi klor, Cl2, sedangkan asam nitrat sendiri juga bersifat sebagai oksidator. Jadi tidak perlu digunakan asam ini. Jadi asamnya itu tertentu, yaitu asam sulfat encer. Dan diperhatikan bahwa tidak boleh dalam suasana basa atau asam lemah, dan akan terbentuk endapan mangan dioksid. Inilah reaksi yang terjadi apabila dilakukan dalam suasana asam sulfat encer. Reaksi yang pertama inilah yang dikehendaki, terbentuk mangan 2+, sedangkan dengan menerima 5 elektron, tetapi dalam suasana asam lemah terbentuk mangan dioksid MnO2
Demikian halnya juga dalam larutan netral atau basah, terbentuk mangan dioksid. Ya. Itu jadi ada bentuk endapan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu melakukan titrasi dengan metode ini. Yaitu pada waktu titrasi itu labu elemer yang akan dititrasi itu harus dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi kita panaskan sampai suhu 70 derajat, kemudian kita titrasi dalam keadaan panas-panas. Nah, kenapa demikian? Karena reaksi yang berlangsung antara oksidator dan reduktor di sini, reaksinya berlangsung lambat. Sehingga untuk mempercepat reaksinya, perlu dipanaskan. Jadi kalau seandainya nantinya sudah dipanaskan, kemudian dititrasi, karena membutuhkan waktu, perlahan-lahan kan, bisa saja yang sudah panas tadi menjadi dingin, atau suhunya berkurang panas. Jadi perlu dipanaskan lagi. Ya, jadi panas-panasnya. Nanti kalau tidak sesuai panasnya itu atau tidak panas, reaksi berjalan lambat, maka pentiter kali pemanas dari burat itu terus saja kita tetesin, tidak terlihat di mana titik akhirnya titrasinya. Ya, jadi nanti terlalu banyak dipakai, jadi tidak dapat titik akhir titrasi. Makanya harus dipanaskan. Sewaktu kita mentitrasinya, pada awalnya kita melihat bahwa terjadinya warna merah muda. Dan merah mudanya itu stabil dalam beberapa saat. Kenapa dia stabil? Karena reaksi masih berlangsung lambat. Tetapi dengan penambahan kalium permanganat sebagai pentiter selanjutnya, maka warna merah muda yang terjadi tadi semakin cepat hilangnya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena sudah terbentuk ion mangan 2. Ion Mn2 ini juga berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam titrasi dengan kalium permanganat ini tidak perlu ditambahkan lagi indikator. Tidak perlu lagi ditambahkan indikator karena kalium permanganat sendiri juga sudah berwarna warna merah muda. Jenny Purba, kameranya mana ini? Jenny Purba, kamera kamu mana? Aktifkan. Kamu ada di tempat nggak? Iya, Pak. Kameranya mana? Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Lupa hidupin, Pak. Kalau udah dikasih tahu, pertama jauh usah lagi diapa ya. Karena udah dewasa kan. Nanti saya coret dari absen nanti ya. Baik, sekarang udah sampai kita apa yang perlu kita perhatikan pada titrasinya. Nah, sekarang kita lanjut kepada membuat pentiter kalium permanganat. Jadi kalium permanganat ini merupakan pentiter lautan sebagai lautan standar sekunder. Coba jelaskan sama saya dulu, Febrica Bulvia. Apa yang dimaksud dengan lautan standar sekunder? Febrica. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Iya, Pak. Lupa, Pak. Cica Mailona. Masih ingat? Untuk melihat dulu sampai di mana udah kalian mengerti. Cepat dijawab, Cica. Bisa nggak? Lupa, Pak. Dewi Karlina. Larutan standar sekunder itu merupakan suatu larutan yang mengandung zat yang konsentrasinya tidak diketahui dengan tetap dikarenakan berasal dari zat tidak murni, Pak. Gitu ya. Firman, Maulana. Izin menambahi, Pak, larutan
standar sekunder itu merupakan larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Tapi setelah distandarisasi, dia akan diketahui konsentrasinya berapa dan bisa dijadikan larutan titran. Ya. Azura, menurut kamu gimana? Azura, ya. Ya, Pak. Ya, jawab. Apa jawaban standar sekunder? Sama Pak BWK. Gimana itu samanya? Apa ya? Larutan yang Apa? konsentrasinya belum diketahui, Pak. Baik. Jadi lautan sekunder adalah sama dengan si Firman tadi. Lautan sekunder yang normalitas atau konsentrasinya belum bisa dipastikan dengan belum bisa diketahui dengan pasti sebelum dia dibakukan dengan lautan standar primer. Jadi kalau ditanya nanti kenapa dia sekunder, kenapa dia primer, kan ada syarat-syaratnya lagi tuh. Kalau ingat itu. Jadi kalau pemanganan itu merupakan lautan standar sekunder, ya. Jadi harus dibakukan nanti. Jadi yang perlu diingat pada waktu melarutkan kalium pemanganan ini, dia harus dilakukan dengan pemanasan. Jadi kalau nggak dipanaskan ini nggak mau larut, harus dengan pemanasan. Kalau bisa dididihkan airnya. Sudah dipanaskan, disaring. Disaring. Yang paling istimewa di sini penyaringnya nggak boleh kertas saring, tetapi menggunakan gelas wool atau penyaring asbes. Apa tujuan harus disaring? Karena pada waktu melakukannya dengan pemanasan tadi, ada endapan di situ. Endapan itu endapan MnO2, mangan dioksid. Makanya harus disaring dengan asbes. Karena ini bahan bersifat oksidator, kuat, jadi nggak boleh disaring dengan kertas saring. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya. Pembuatan pendetek harus dipanaskan. Setelah itu, kita membuat larutannya. Ini misalnya contoh. Pembuatan larutan kalium permanganat 0,1 N. Menurut literatur bahwa untuk membuat 1 liter kalium permanganat dibutuhkan 3,3 gram kalium permanganat. Kemudian kita didihkan 15 menit, dan dibiarkan selama 2 hari. Nah, malah didiamkan selama 2 hari, kemudian disaring dengan penyaring asbes. Udah jadi ya, udah kita buat, kita timbang, kita lakukan. Baik. Sekarang, tadi kita katakan dia standar sekunder, berarti harus dibakukan dengan primer. Sebagai primernya di sini adalah natrium oksalat dan asam oksalat. Ya. Jadi kita bakukan ya. Sekarang, sebelum kita bakukan, kita dulu setelah kita memulai larutan kalium permanganat, itu sudah kita buat tadi, misalnya, kemudian kita simpan dalam wadah, kemudian kan itu kan normalitasnya kan belum tepat, kan ini sekunder, ya kan? Harus dibakukan nantinya. Sebelumnya dulu ada tugas ini, mau lihat dulu sampai di mana kalian sudah mengetahuinya. Hitung berapa gram kalium permanganat yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml kalium permanganat 0,1 N. Jadi yang kita buat 500 ml. Berapa gram kalium permanganat yang dibutuhkan? Di sini diketahui bobot ekivalen kalium permanganat 1/5 mol. Berat molekul kalium permanganat 158,03. Ya. Dalam perhitungan ini nantinya, ya, memang ada rumus-rumus ya, tinggal masuk-masukin aja ke rumusnya. Tapi rasa Bapak nggak tertarik ke itu. Kalian nggak tahu dari mana asalnya rumus itu, makanya Bapak ingatkan lagi kembali ini. Bahwa volume kali normalitas itu miligram ekivalen. Miligram ekivalen di sini kan BE. 1/5 mol. Untuk merubah menjadi miligram molekul, maka dibagi 5 diperoleh mol.
Setelah diperoleh mikro kali BM dapat miligram. Dan selanjutnya nanti diubah menjadi gram, sehingga nantinya dapat diketahui berapa gram kali permanganat yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan. Sekarang saya kasih waktu 4 menit ya untuk menghitungnya ini. Nanti saya tanyakan satu persatu. Silakan mengerjakannya. Karena dasarnya kan sudah pada komplekso, pada sambasa, sudah dijelaskan. Bapak mau tahu sampai di mana kalian sudah mengetahuinya. Silakan kerjakan. Oke. Tiara Octavia, berapa dapat? Sudah dapat? Tiara? Belum, Pak. Belum ya. Syamsinar,
Cika, Yang saya dapat 1,58 gram, Pak. berapa? 1, 5803 gram. oh ya. Ya, nanti kita lihat. Dwina, Yang saya dapat juga sama Pak, 158. Clarissa, Sama juga, Pak. Desi Rahmadani, Sama, Pak. sama berapa? 1,5803 gram, Pak. Azura, Ya, Pak. berapa dapat? Sama, Pak. Samanya berapa? 1,58 gram, Pak. Dewi Karlina, 1,58 kan, Pak. baik, kalau kalian udah tahu kayak gitu, jadi 1,58 ya. Ini dia ya. Berat molekul 1,58. Ya. Volume kali normalitas. Ada miligram ekivalen ya. Kemudian mulai dari jadi miligram, kali PM miligram setelahnya ya. Bukan gram. Oke, udah ngerti lah kali ini ya. Kali ini aja yang rumusnya sebenarnya. Volume kali normalitas. Miligram ekivalen. Kemudian kita bagi 5 nanti. Ya. Coba diperhatikan yang lain tuh yang belum siap tadi. Coba dari mana datangnya 1, itu. Buat nanti ditanya kawan. Karena gitu-gitu ujiannya nanti itu. Kemudian saya ya udah jelas itu ya. Volume kali normalitas ya, volumenya 500 kali 0,1. Terus coba menjadi miligram mol. Kuncinya itu untuk merubah menjadi miligram kali PM, miligram diubah. Kemudian dibagi 1000 lah. Jadi menjadi sehingga dapat gram. Baik. Atau menggunakan rumus ini juga bisa ya. Biasa kan pakai rumus ini kan. Biasa boleh. Nah, sekarang kita lanjut. Sudah ngerti kalian bagaimana menghitung berapa gram dibutuhkan ya untuk 50 liter. Kalau kita sudah buat dia berarti 1,5 sekian kita butuhkan untuk membuat rencana kita tadi kan membuat 0,1 itu kan rencana. Kenapa bilang rencana? Karena belum pasti karena dia standar sekunder. Ya. Nah, jadi kita tahu kita harus bakukan dia. Kita harus bakukan dia dengan baku primer. Jadi ini pembakuannya. Kali pemanas bisa dibakukan dengan menimbang. Nah, ini dia. 200,5 mg natrium oksalat. Berat molekul natrium oksalat 134. Setelah dilarutkan, dititrasi dengan petitur kali permanganat. Tentu dalam LMR dilautkan ya. Dimisalkanlah misalnya volume pentiter yang terpakai 30,10 ml. Ya. Kita menghitung berapa sih normalitas kali permanganat yang sebenarnya. Di dalam farmakope Indonesia, itu diketahui untuk menghitung ini, itu ditulis itu. Yang ini diketahui 1 mili kali permanganat 0,1 N setara dengan 6,7 mg natrium oksalat. Nah, tetapi kalau itu dalam farmakope itu tetap ini diketahui 1 mili. Karena yang kedua dengan BE dihitung dia. Buat ekivalen natrium oksalat diketahui setengah mol. Untuk mengetahui berapa mol-molnya ini, itu tergantung dari reaksi yang terjadi. Nah, tapi dalam farmakope tidak pernah dibuatnya BE-nya sekian, nggak ada. Tapi yang ada adalah kesetaraan ini, kesetaraan. Artinya, kalau 6,7 mg natrium oksalat, maka dibutuhkanlah 1 mili kali permanganat. Itu dia. Kesetaraan. Nah, sekarang Bapak mau nanya,
Kalian hitung lagi balik. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan kesetaraan dan berdasarkan bobot ekuivalen. Sekarang kalian hitung. Berapa normalitas kali pembangunan? Ya, dengan kesetaraan dan bobot ekuivalen. Silakan kerjakan. Waktu 5 menit. Waktu 5 menit.
Ainun Jannah, berapa dapat? Oh, 0,0994, Pak. 0, ulang balik. 0,0994. Mutiara, Malkis. Sama Pak, 0,0994. Putri Handayani. Dapat 0,0994 pakai yang kesetaraan, Pak. Pakai BE? Sama, Pak. 0,0994. Selin Auleta. Sama Pak, 0,0994. Sama, BE sama kesetaraan. Iya Pak. Ya, berarti udah mengerti kalian ya. Jadi hasilnya ini perhitungannya. Kesetaraan bisa. Pakai rumus-rumus juga bisa. Rumus-rumus. Jadi kalau ini kan dimengerti dia ya. Artinya kalau menghitung itu volume kali normalitas pentiter sama dengan volume kali miligram ekivalen pentiter sama dengan miligram ekivalen daripada yang dititer. Jadi di sini buat peninggamannya sekian, volume kali normalitas, miligram ekivalen ini. Jadi kalau kita lihat kalau kesetaraan ini kan, ini dalam farmakope ini yang dicantumkan di kesetaraan. Kenapa? Natrium oksalat kita timbang 200,5. Ya kan? Sedangkan ini 1 mili setara dengan 0,7. Jadi kalau 200,5 berapa volumenya? 200,5 di bagian ini. Dapatlah ini dia. Baru dikali dengan 0,1. 0,1 ini pada proksimal NN 0,94. Kalau berdasarkan BE setengah mol. Ya, yang biasa-biasa aja macam tadi juga dapat 0,994. Oke. Ini udah ngerti kalian, udah bagus. Oke, kita lanjut. Oh enggak, sampai hari ini sampai sekian aja dulu ya mengenai apa ini mengenai kalian permanganat. Jadi Bapak juga senang kalau kalian sudah mengerti bagaimana menghitung normalitas, kemudian bagaimana menghitung berapa berat dibuat untuk penditernya tadi. Jadi nanti kita akan melanjutkan deklarasi ionometri. Jadi Komting tolong nanti kapan ada waktu yang lain, ya, boleh saja masuk kita kapan ada waktu yang lain selain pada hari ini, karena kalian ketinggalan sekali. Jadi Bapak rencana hanya sampai di 3 kali aja masuk ini. Ya. Jadi untuk permanganometri ini aja, memang titrasi permanganometri ini sudah terdesak ya, dengan titrasi oksidasi reduksi yang lain, misalnya iodo, iodi, bromo. Kalau untuk senyawa-senyawa farmasi, sediaan obat, itu jarang digunakan permangano loh sekarang ini. Ya, itu untuk senyawa-senyawa anorganik ya. Tapi masih digunakan di lab-lab, apalagi di lab-lab anak SMA, di lab-lab dasar ya. Dasar itu masih pakai permanganat. Apalagi sekarang untuk mendapatkan permanganat yang agak sulit, jadi jarang dilakukan lagi dengan permanganat. Tapi meskipun demikian, kita harus dapat bisa menghitung berapa normalitasnya, membakukannya, kemudian nanti digunakan untuk penentuan kadar senyawa-senyawa yang lain. Ya, itu aja. Jadi Komting nanti habis ini segera kirimkan sama saya berita acara perkuliahan, kemudian absen dan foto ya, foto kamera yang pada hari ini. Baik. Baik Pak. Itu aja. Nanti kita lanjutkan Yodo. Ya, baik. Demikian saja kuliah pada sore hari ini. Kita sudahi saja ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama.